Mam, keluarga PI bisa dapatkanmu ahli perjamuan kenegaraan terhebat sebagai koki. Sungguh beruntung. Tentu saja, kalau bukan karena 6 tahun lalu saat mengandungmu, Mam makan banyak sekali. Sekarang Mam bukan cuma yang terhebat koki perjamuan kenegaraan, tapi juga Mam paling cantik. Wah, majikan pulang. Ayo ikut Mam menyambutnya. Pei Xingyuan, kapan kau mau memberiku cucu? Tiada yang lebih penting dari cucuku. Kalau kau tak bisa cepat periksa ke dokter. Enam tahun di mana kau? Setelah masak makanan kesehatan merendam di air panas, sungguh nyaman. Makanan kesehatan ini kuat sekali. Panas. Aku akan bertanggung jawab. Direktur P 20 tahun tak dekat wanita, hari ini akhirnya jebol. Cepat cari di mana gadis itu. Oh ya, Direktur P sudah kuselidiki semua sudut dan kamera, hanya di monitor dapat video buram. Silakan lihat. Perintahkan geledah seluruh kota Haicheng untuk temukan wanita ini. Mulai hari ini, dialah satu-satunya nyonya muda keluarga Pei. Ya, Sial-sial, terlambat akan dimarahi. Halo, Direktur Pei, selamat pulang. Halo Direktur Pei, selamat pulang. Kamu? Direktur Pei, kamu sedang... Tidak apa-apa. Wanita 6 tahun lalu itu bertubuh molek. Pasti bukan aku. Koki gemuk 100 kilo ini. Asisten khusus sudah 6 tahun. Sudahkah ibu ditemukan? Direktur P sudah lewat 6 tahun, banyak informasi. Terus cari. Selain itu, nenek hampir tiba. Suruh kepala rumah tangga Wang sambut sendiri. Ya, Mama Paman Pei sangat tampan. Bisa dia jadi ayahku? Jangan bicara sembarangan. Ceng-ceng, jangan sembarangan mengakui ayah, mengerti? Ceng-ceng baik, cepat waktunya sekolah. Ya. Teman-teman sepuh yang nari denganku sudah punya cucu dasar kamu. Kapan aku bisa punya cucu? Jalan nggak lihat cari mati, nenek tua. Aduh, bikin kaget. Aduh, Kamu benar-benar mau bantu? Nggak takut ditipu? Dia tidak terlihat seperti orang yang menipu. Wajah bisa tipu, hati tak tahu. Nek, saya bantu nenek bangun. oh, aduh sayang. Aduh sakit, sakit sekali ya. Aduh, cucu baik. Aduh, bagaimana dengan anakku Xingyuan ketika dia masih kecil? Terlihat persis sama. Apakah kamu cucu baikku? Bukankah... Nenek kamu salah orang. Aku akan berangkat ke sekolah baik. Ups, sangat mirip. Nyonya tua, apakah kamu baik-baik saja? Dapatlah ruang. Aku baru saja bertemu seorang anak. Terlihat seperti Xingyuan adalah sama persis. Percepatan untuk melakukan tes. Lihat apakah itu cucuku yang baik. Oh, bagus. Cepat pergi. Baik. Percepatan
anakku. Bocah, kapan kau menempatkan milikku? Jujur sayang, bawa kembali Anakku. Apakah itu 6 tahun yang lalu wanita itu? Mana ibu? kamu. Malu bertanya padaku, istri dan anaknya sendiri. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Apa gunanya kau bilang aku menginginkanmu? Hei, apa yang kalian lakukan? Mengapa kamu tidak pergi menemukan nenek muda secepat mungkin? Dan cucu saya yang baik. Adalah semua orang mendengarkan. Pastikan untuk menemukan tuan muda dan nenek muda. Adalah Segera hubungi PR keluarga Pei mendapatkan mereka di semua media 24 jam bermain missing people. Tidak dapat menemukan nyonya dan tuan muda. Apakah Anda bertanya? Adalah menginformasikan semua orang streaming TV, radio, taksi, bus. Semua iklan tersebar di seluruh kota cepat. Nyonya tua, ini yang saya berikan khusus untuk Anda, sarang burung walet rebus Victonic. Oh, aku akan mencobanya. Bagus-bagus. Sarang burung walet ini enak sekali. Nanti saat menantu perempuanku dan cucu kesayanganku pulang, kamu juga harus merebus sarang burung walet, biar mereka juga ikut menikmatinya. Dengan kasih sayang nenek seperti ini, ibu dan tuan muda sungguh beruntung. Kamu, nak, tubuhnya agak gemuk, wajahnya cerah. Sekilas lihat, tampak penuh keberuntungan anak yang baik, menantu perempuanku. Kalau bisa seperti dia, wah, aku bermimpi pun bisa terbangun sambil tertawa. Nenek bercanda. Oh ya, kamu punya anak laki-laki ya? Ya, nenek Pei, anakku berumur 5 tahun. 5 tahun. Hampir sama dengan cucu kesayanganku. Wah, nanti saat cucuku pulang, dia punya teman bermain. Betul, anak 5 tahun suka usil dan rakus. Anakku paling suka masakanku. Anak-anak kan banyak bergerak. Wajar saja kalau rakus. Xing Yuan, kamu harus belajar masak darinya. Nanti saat cucuku pulang, kamu harus masakan makanan enak untuk mereka berdua. Aku direktur besar seperti aku turun ke dapur. Aku direktur besar seperti aku turun ke dapur. Direktur kenapa? Kalau kamu tidak serius terhadap cucu kesayanganku, awas ku peringatkan. Baiklah, baiklah, aku pergi saja. Mama, kenapa beli bahan-bahan sebanyak ini hari ini? Karena mama mau ajari paman Pei masak sup ayam herbal. Nak, jangan ganggu-ganggu. Dengar ya. Aku paling suka sup ayam buatan mama. Aku main dulu sebentar balik. Ya baik. Bukannya mau ajari aku masak. Buat apa beli rempah-rempah ini? Untuk masakan kesehatan, ini adalah keahlian rahasia saya pernah disajikan di perjamuan kenegaraan. Masakan kesehatan perjamuan kenegaraan. Kamu pernah masak untuk perjamuan kenegaraan? 6 tahun lalu pernah, tapi setelah hamil Cheng Cheng sudah tidak melakukannya lagi. Banyak yang masak untuk perjamuan kenegaraan. Belum tentu dia. Begini potongnya. Direktur Pei saya ajari daging sapi harus dipotong melintang. Maaf Direktur Pei, tidak terluka kan? Saya tidak sengaja Direktur Pei. Direktur Pei minum air.
Hmm, kamu berapa berat? Hah? Tidak terlalu berat kok. Cuman sekitar 100 kilo. Wah, celaka. Jangan-jangan Direktur Pei jijik dengan tubuhku lalu memecatku. Aku masih harus cari uang sekolah Cheng Cheng. Direktur Pei, sebenarnya dulu aku tidak gemuk. Aku jadi gemuk karena hamil 6 tahun lalu. Saya hamil 6 tahun lalu. Apakah benar dia? Tidak mungkin kebetulan keluarga Pei hanya punya satu keturunan. Tidak mungkin langsung hamil untuk mau usap ini. Tidak usah, tidak apa-apa. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kamu mau apa? Kakak Xingyuan 3 tahun aku berusaha. Dia cuma pelayan rendahan. Kamu berani? Direktur Pei, nenek memanggilmu ke sana. Urusanku bukan urusanmu. Besok aku cari kamu belajar masak. Go Cihuan, berhenti. Nona Lin, masih ada apa? Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Orang sepertimu sama sekali tidak layak masuk keluarga Pei. Hanya aku, Lin Qingya, yang cocok dengan kakak Xingyuan. Nona Lin, kamu salah sangka. Aku sudah punya anak laki-laki. Salah sangka. Sama-sama perempuan basa-basi apalagi ya. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu pelayan 200 pon. Berani apa melawan atasanmu? Nona Go Cheng-chengmu dengan anak-anak di kompleks berkelahi. Pergi lihat. Nona Lin, seperti katamu, aku cuma pelayan. Aku kerja di keluarga Pei hanya untuk menghidupi anakku, tidak sehina yang kamu kira. Berhenti. Kamu berani membantah teguranku? Minggir. Dengar ya. Kakak Xingyuan paling benci adalah wanita seperti kamu ini. Wanita. Kamu bahkan hamil sebelum menikah. Nona Lin, aku akan mencari anakku. Lepaskan aku. Go Cihuan, dengar ya. Kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, percaya atau tidak, aku akan minta kakak Xingyuan langsung memecatmu. Tak usah kau pecat. Juru masak ini, aku berhenti. Ibunya wanita gemuk. Wanita gemuk. Jangan hina mamaku. Dia berani membalas. Pukul dia. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Kamu baik-baik saja? Ayo lihat, belum pernah kulihat orang segemuk ini. Wanita. Jangan hina mamaku. Hei, Cheng Cheng. Cheng Cheng, jangan begitu. Mama, anak wanita itu memukulku. Sakit sekali. Apa? Wanita. Kamu pelayan keluarga Pei. Berani biarkan anakmu ganggu anakku? Coba katakan sekali lagi. Sudah tumbuh begini, masih tak boleh dikatai? Aku panggil kau wanita. Lalu? Lihat mukanya yang gemuk. Benar-benar merusak citra kawasan villa orang kaya. Mulut penuh kata kasar, memanjakan anak sendiri sampai ganggu yang lemah. Orang sepertimu sama saja dengan wanita kampungan. Kau berani sebut aku wanita. Kau mau digebukin? Berkelahi lagi. Kalau dia tidak dihajar hari ini, nanti anaknya berani ganggu anak kita lagi. Mama, Cheng Cheng tidak takut Mama ada di sini. Dengar baik-baik anakku, Cheng Cheng tidak pernah cari masalah. Tapi dia juga tidak takut masalah. Mulai hari ini, awasi anak kalian baik-baik. Kalau berani ganggu lagi anakku, aku pasti buat dia tahu akibatnya. Ayo, Cheng Cheng, minggir. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Anak Anda hanya luka lecet ringan. Tidak apa-apa. Mama, kita pulang yuk. Cheng Cheng, ini salah Mama. Kalau bukan karena Mama gemuk, kamu tidak akan diganggu.
Bukan salah Mama kok. Mama adalah mama terbaik di dunia. Jadi kamu harap Mama jadi kurus ya? Mama gemuk atau kurus tetap mama terbaikku. Tapi Mama akan lebih sehat kalau kurus. Dokter, rumah sakit ini ada poli penurunan berat badan? Keluar belok kanan. Kamar ketiga adalah polinya. Baik, terima kasih. Ayo Ceng Ceng. Jeruk-jeruk, apakah Anda benar-benar ingin menurunkan berat badan? Bisakah Anda tidak menguranginya? Ibu bilang tidak ada yang sulit di dunia. Takut saja orang yang punya hati. Tapi Mungkinkah ibu tidak ingin memakai baju yang cantik? Untuk pakaian yang cantik, Mami berjuang. Ayo Mami Berjalan. Keluarga Pei, orang terkaya, menawarkan hadiah puluhan juta, mencari pengasingan ibu dan tuan muda, dilaporkan bahwa istrinya cantik dan baik hati, tuan muda itu lucu, dan baik. Keluarga Pei terkaya sedang mencari seseorang. Jika saya bisa memberikan petunjuk, aku jadi jutawan. Berapa banyak burger yang cukup untuk Anda makan? lihat kamu gemuk. Masih makan. Selanjutnya Gu Zihuan. Ini terlalu gemuk kan? Jangan bicara tentang ibuku. Mami menurunkan berat badan. Pasti cantik pertama di alam semesta. Dokter memberi saya denyut nadi ibu. Aneh ya. Bagaimana caranya, dokter? Bisakah saya menyembuhkan ini? Apakah Anda hamil ketika telah diambil obat-obatan yang mengandung hormon? Ya, aku hamil cincin tak disengaja. Ya, tak disengaja. Waktu itu muntah-muntah parah. Bikin agak kurang gizi. Banyak indikator lain juga nggak normal. Makanya aku minum beberapa obat hormon. Tuh kan. Kegemukanmu ini karena obat-obatan yang mengandung hormon ini tadi. Sekarang di tubuh masih ada sisa-sisanya. Ini sebabnya minum air aja bisa bikin gemuk. Kalau gitu dok, masih bisa diobati nggak? Nggak masalah. Aku kasih resep obat. Kalau ditambah sama olahraga, aku jamin dalam 10-15 hari langsung kurus. Olahraga? Dok, masak termasuk nggak? Tentu saja. Kebetulan poli penurunan berat badanku lagi butuh koki. Orang banyak makan banyak. Kalau kamu bisa... Bisa. Hari ini juga aku bisa mulai. Masakan mama paling enak. Ada ceng-ceng temani mama diet, mama pasti berhasil. Terima kasih dok. Wah, enak banget. Ayo kumpul. Makan waktu. Aku nggak mau cek kesehatan. Sudah setengah bulan cucuku yang baik belum ketemu. Kalian ini cuma sekumpulan orang tak berguna. Ibu sudah kukerahkan semua orang untuk mencarinya. Kalau ada kabar, langsung kuberitahu ibu. Banyak sekali orang, tapi tak temukan satu anak pun. Bodoh. Ibu cuma lihat dia sekali kan? Bahkan kalau dia berdiri di depan ibu belum tentu kenali. Cucuku sayang. Ibu, kenapa ibu berdiri? Itu pasti cucuku. Cepat semua orang ikut aku kejar. Cepat, kejar. Kejar. Kenapa diam saja? Cepat kejar cucuku. Kepala rumah tangga uang temani nenek. Aku yang kejar tuan kecil. Ya,
Seharusnya kamar ini. Anakku, mana cucuku? Di kamar ini. Di kamar ini. Kenapa diam saja? Cepat bantu aku masuk. Cucuku sayang, aku nenekmu. Cepat buka pintu untuk nenek. Nenek, bagaimana kalau suruh pengawal hancurkan pintunya? Jangan. Siapa yang bikin cucuku takut? Aku takkan berhenti. Cucuku sayang, jangan takut ya. Aku nenekmu. Cepat buka pintu untuk nenek. Ibu, bagaimana kalau aku saja? Sayang, buka pintu sayang. Sayang. Pengawal, cepat cari kuncinya. Ya. Menantu yang baik, kau tak mau anakmu ini. Tak apa, besok akan kusuruh dia pergi dari rumah ini. Tapi kau harus tetap terima mertuamu ini. Cepat keluarkan cucu kesayanganku dari sana. Direktur Pei, kunci. Terbuka. Menantu dan cucuku akan keluar. Gila sih. Siapa yang kau panggil istri? Istriku ada di dalam, biar aku masuk. Hanya istriku di sini, bukan istrimu. Istriku juga di dalam, izinkan aku menemuinya. Kamu ini bagaimana sih? Sudahlah, boleh kau temui. Tapi kalau berani rebut istriku, aku takkan berhenti. Berani rebut istriku, aku juga takkan berhenti. Sayang, ada pria jelek di sini. Mau ketemu kamu. Siapa yang mau ketemu aku? Siapa yang mau ketemu aku? Ini istrimu? Iya, lihat betapa manisnya dia. Siapa istrimu? Asal panggil. Salah paham, maaf ganggu. Xing Yuan, bukannya cucuku ada di dalam? Cepat carikan cucuku. Ibu menantu dan cucu ibu tidak di sini. Lalu cepat cari. Ibu, jangan panik. Perintah sudah keluar, kunci seluruh rumah sakit. Periksa setiap kamar pasien, harus ditemukan ibu dan tuan kecil. Siap. Cepat pergi. Cheng. Mama lupa bawa tas. Semua dokumen ada di dalamnya. Ayo, kita kembali. Nyonya mohon tunggu. Nyonya mohon tunggu. Ini, boleh tanya di dalam, ada apa ya? Direktur Pei kami memblokir rumah sakit. Mencari ibu dan tuan kecil. Mohon maklum. Mama, aku akan terlambat sekolah. Sekolah tidak jauh dari sini. Aku berangkat sekolah dulu. Baik, hati-hati di jalan. Hubungi aku jika ada apa-apa. Nenek Pei, Direktur Pei, seluruh rumah sakit sudah diperiksa. Selain ibu dan anak di pintu masuk tadi, tidak ditemukan ibu dan jejak tuan kecil. Pasti itu cucuku di pintu masuk. Cepat ikut aku. Ibu jangan buru-buru, aku dorong kursi rodamu. Dorong apa sih? Aku harus cari cucuku. Astaga, cucuku mana? Cucuku di mana? Nenek Pei, Dia orang yang kukatakan tadi, dia tadi membawa anak. Profil wajahnya, itu dia. Direktur Pei. Kenapa kamu di sini? Itu dia, benar-benar dia. Aku datang mencarimu. Wah, ini kan yang Anda cari. Ibu Pei, cantik sekali. Kamu tidak kenal orang di foto ini? Direktur Pei. Bukankah ini Ibu Pei? Masa aku kenal? Kenapa kamu tidak kenal? Kamu seharusnya dia. Kamu adalah Go Chi-huan. Direktur Pei, aku sampai kurus begini. Begitu menyusut. Kamu masih bisa mengenaliku? Aku... Wah, ini menantuku. Aduh, cantik sekali. Bu, jangan bercanda. Dia Go Chi-huan, koki kecil kita dulu. Kamu koki kecil itu? Iya. Ku dengar dari anakku, kamu sudah berhenti kerja.
Apa kamu tidak senang bekerja di rumah kami? Tidak, Tante. Aku cukup senang bekerja di rumah kalian. Lihat kamu, sekarang kurus begini. Kamu pasti sangat menderita setengah bulan ini. Xing Yuan, cepat bawa Nonago pulang untuk bekerja. Bu tidak bisa memaksanya bekerja di rumah kita. Bukankah besok Bu akan menjamu Tuan Park dari Korea? Aduh, Tuan Park itu seleranya sangat rewel, sulit dilayani. Menurutku, hanya dengan mengundang Nonago membantu di rumah Bu baru bisa sukses. Nonago, besok bantu aku urus Tuan Park. Gaji 2 kali lipat. Hah? Direktur Pei, uang bukan masalah. Yang penting, 3 kali lipat. kalau begitu aku pertimbangkan. 10 kali lipat. Tapi Direktur Pei, besok aku harus temani Cheng Cheng. Bawa dia ikut. Terima kasih Direktur Pei. Kepala rumah tangga Wang. Kamu tinggal di sini temani nenek dengan tenang sampai sembuh. Baik, Kamu tidak mencari cucu kesayanganku lagi? Ibu, mereka tidak ada di rumah sakit. Tenang saja, menggeledah seluruh kota Haicheng, aku akan menemukan mereka. Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak temukan cucuku, aku tidak mau anakmu lagi. Kepala rumah tangga Wang, kita pergi. ya baik. Ayo, mari pulang ke rumah. Anda, Go Chi-hwan, Nona Lin, Go Chi-han. Bukankah kamu sudah diusir dari keluarga Pei? Siapa yang menyuruhmu kembali? Aku yang mengundangnya kembali. Nonago, akhirnya kamu kembali. Selama Anda tidak ada, Direktur Pei tidak nafsu makan sampai kurus. Jangan banyak bicara. Kakak Xing Yuan, dia. Untuk apa kamu datang? Kakak Xing Yuan, bukankah kamu akan mengadakan jamuan untuk menjamu Tuan Park? Aku datang untuk membantumu. Lihat, ini adalah hidangan laut pilihan yang kusiapkan khusus untukmu. Baik sekali hatimu. Kenapa aku tidak melihat bahan makanan yang kamu siapkan? Direktur Pei, sudah lama kusiapkan Apa ini? Kimchi. Ini bukan kimchi biasa yang bisa dibeli sembarangan di pasaran. Ini kimchi dari kampung halamanku. Direktur Pei, cicipilah dulu satu. Enak. Nonago, Tuan Park itu seleranya sangat rewel. Direktur Pei sudah menjamunya 5 kali hidangan mewah dalam dan luar negeri. Semua dicoba kontrak, tetap tidak jadi. Kimchi ini bisakah berhasil? Kamu berani sajikan kimchi untuk membodohi Tuan Park? Go Chi-hwan, kelihatannya kamu sudah kehabisan akal. Tenang, Direktur Pei. Gampang ditangani. Hah, kalau begitu aku tantang kamu. Lihat mana yang lebih berguna, seafood top levelku atau kimchi jelekmu ini. Tuan muda, Tuan Park sudah tiba. Direktur Pei, perjamuan keluarga kali ini, jika tidak bisa membuatku puas, kontrak kita dibatalkan saja. Tenang, kali ini pasti memuaskan. Benar, Tuan Park. Untuk perjamuan kali ini, kakak Xing Yuan sudah berusaha sangat keras. Pasti memuaskan. Oh, aku sangat menantikannya. Aku sangat menantikannya. Mari kita lihat hidangan utamanya. Silakan hidangan disajikan. Aku duluan. Lobster super besar. Piring campur seafood. Dan lobster biru top level. Direktur Pei, semua ini sudah lama kubosankan. Jika kamu sama sekali tidak tulus, kontrak kita lebih baik diakhiri saja. Tunggu, Tuan Park. Ini semua hanya hidangan pembuka. Hidangan utama yang sesungguhnya ada di sini. Kimchi? Go Chi-hwan, Tuan Park. Seafood top level saja sudah bosan. Mana mungkin tertarik pada kimchi murahanmu ini? Cepat ambil kembali. Tidak. Ini baru hidangan utama yang kusuka. Direktur Pei, tampaknya Kimchi Nonago berhasil. Matanya terbelalak. Mencarinya ternyata tepat. Tuan Park, silakan. Direktur Pei ini sungguh tulus.
Kalau begitu, saya tidak menolak. Tuan Park, coba Anda makan seafood juga. Ah, tidak mau. Makan seafoodmu saja. Kamu seafood kelas atas tidak dimakan. Lauk kecil gratis dilahap-lahap. Rasa rakyat jelata. Tuan Park, apa yang Anda lakukan? Anda yang membuat saya merasakan kimchi Korea Selatan asli. Rasa ibu. Terima kasih. Tuan Park, semua ini diatur khusus oleh Direktur Pei untuk Anda. Kalau berterima kasih, terima kasih Direktur Pei. Terima kasih, Direktur Pei. Terima kasih, Direktur Pei. Direktur Pei, ini masakan kesehatan perjalanan kendaraan yang saya buat khusus untuk Anda. Masakan kesehatan perjalanan kendaraan. Iya, ini adalah resep rahasia saya. Selain di sini, tidak bisa didapat dimanapun. Coba cicip. Bagaimana Rasanya unik kan? Di dalam kuah ini ada gurihnya daging dan wangi rempah obat. rasanya? Persis seperti 6 tahun lalu. Tapi wanita 6 tahun lalu bertubuh ramping. Bukan Gu Zihuan. Enak. Beberapa hari Anda tak ada, Direktur PI tak dapat makanan yang cocok, jadi menggerutu pada saya. Kini Anda kembali, aku akhirnya selamat. Sejak dia diet, setiap kali melihatnya langsung teringat wanita 6 tahun lalu. Apa yang terjadi padaku? Sangat puas. Terima kasih, Direktur Pei telah mengenalkan rasa kampung halaman yang autentik. Kontrak ini akan saya tanda tangani. Direktur PI sudah negosiasi 5 kali, tetap tak berhasil. Nonago cuma dengan sekali makan langsung beres. Anda benar-benar pembawa keberuntungan, Direktur PI. Tuan Park senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Masih belum puas. Ada tidak makanan penutup? Tentu sudah saya siapkan kue mus eksklusif. Nonago, kue mus jangan pakai stroberi. Direktur PI alergi stroberi. Direktur Pei juga alergi stroberi. Alergi stroberi kan jarang. Ada lagi yang alergi stroberi? Direktur Pei tenang saja, anak saya Cheng Cheng, dia juga alergi stroberi. Jadi saya tak pernah memakai stroberi. Anak Anda alergi stroberi. Kalau Anda tak bisa kuhajar, masih tak bisa kasih seorang anak. Tante, aku lapar banget. Kamu lihat mama aku. Ceng, kamu lapar. Kebetulan sekali ini ada kue mus yang disiapkan mamamu untukmu. Tante suapi ya. Tante, aku cium bau stroberi. Mama itu melarang aku makan stroberi. Tidak apa-apa. Kalau kamu makan banyak pasti sembuh. Tapi tante, aku alergi stroberi. Tidak apa-apa. Coba satu suap. Gimana, Ceng? Enak tidak? Tidak enak, aku tidak mau makan. Ini kan mamamu yang siapkan sendiri untukmu. Kalau kamu tidak makan, dia akan sedih. Ayo, tante suapi. Buka mulut. Jangan bergerak. Makan. Sudah hampir habis. Ceng, anak baik. Tante, aku gatal, aku tidak tahan. Goci habis. Kamu cari perhatian aku buat anakmu menderita. Cheng Cheng. Kok merah sekali? Selai strawberry. Ceng, lidah buaya ini bisa meredakan gejala alergi. Tahan dulu ya, Mama segera bawa kamu ke rumah sakit. Berdiri. Pesta belum selesai. Mau kemana?
Anak saya alergi. Saya harus bawa dia ke rumah sakit. Cuman alergi ringan saja. Berani-beraninya kamu meninggalkan tugas, meninggalkan tamu penting seperti ini. Tidakkah kamu lihat anak saya sedang dalam bahaya? Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Minggir. Baik. Kamu cuma seorang pelayan, berani berkata begitu padaku? Penjaga. Ada apa, Nona Lin? Kurung anak kecil ini di gudang. Anaknya tampaknya tidak enak badan. Ini sepertinya tidak pantas. Ini cuma alergi kecil, tidak akan sampai mati. Lagi pula, kalau sampai mengganggu urusan penting Kak Singyuan, bisakah kalian bertanggung jawab? Cepat. Jangan biarkan dia mengganggu urusan Direktur Pei. Kurung anaknya di gudang. Lepaskan saya. Lepaskan Cing-Cing. Lepaskan saya. Lepaskan Cing-Cing. Lepaskan Cing-Cing. 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 Lincingnya, beri saya kuncinya. Tahan dia. Mau? Ambil sendiri. Kapan hidangan penutup disajikan? Saya akan mengecek. Sudahlah. Aku mau keluar cari udara segar. Tuan Park, permisi sebentar. Lincingnya. Apa sebenarnya maksudmu? Coba tebak. Ko Chi-Huan, kamu mau apa? Kakak Singyuan, dia memukulku. Dia tak mungkin memukul tanpa alasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Pei, dia mengurung anakku di gudang. Tolong selamatkan dia. Apa? Cheng-Cheng. Kamu kenapa? Cheng-Cheng. Cheng-Cheng. Cepat bangun, Cheng-Cheng. Wajahnya bengkak, bintik merah di badan ini alergi stroberi. Lincingnya. Berani-beraninya kamu memberi stroberi ke Cheng-Cheng. Asisten Lee, cepat ambil obat efek khusus. Baik. 1 butir sekali minum gejala akan mereda dalam 10 menit. Bengkaknya akan hilang dalam setengah jam. Lincingnya. Dia masih anak-anak. Bagaimana bisa kamu tega? Kakak Singyuan, anak kecil suka jajan sembarangan. Bukan salahku. Go Chi-Huan, kau pukul aku lagi? Kau beri anakku stroberi. Kau kurung dia di ruang gelap. Kau halangi aku selamatkan dia. Kau semena-mena. Go Chi-Huan, kau percaya aku akan buat anakmu menderita? Lincingnya. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani sakiti anakku, meski aku mati, aku bawa kau ke neraka. Kakak Singyuan, tanpa bukti, dia fitnah aku, lalu pukul aku. Kau harus bela aku. Asisten khusus Lee, periksa rekaman. Ya. Lincingnya. Sekarang buktinya ada. Masih ada alasan? Aku, Anak sekecil ini kau tega sakiti. Keluarlah dari keluarga Pei. Jangan masuk lagi. Kakak Singyuan, keluarga kita berteman lama. Bagaimana kau bisa karena anak bawahan usir aku? Tak ingin ulangi. Pergi, siapa peduli? Dan kalian berdua mengurung anak kecil di gudang. Sungguh keji. Pecat mereka. Direktur Pei, kami juga ikut perintah Nona Lee. Direktur Pei, Mama, kakiku gatal sekali. Cheng-Cheng, kamu sudah bangun. Mama akan segera membawamu ke rumah sakit. Di sini masih ada tamu, tidak bisa mengantarmu pergi. Asisten khusus Lee, kamu sendiri yang antar mereka ke rumah sakit. Kepala rumah tangga Wang, lihat, orang lain punya cucu yang baik, hanya aku yang tidak. Semakin kulihat, semakin marah. Kalau aku punya cucu yang baik, pasti akan kubuat mereka semua iri padaku. Dokter, cepat selamatkan anakku. Dokter, cepat selamatkan anakku. Dokter, lihatlah.
Lihat dia alergi di seluruh tubuhnya. Kalian sebagai orang tua terlalu tidak hati-hati. Ini bagaimana ya? Anak ini kasihan sekali. Wajahnya merah dan bengkak. Melihatnya hatiku sakit sekali. Ya, memang kasihan. Ibu anak ini merawat anak tidak mudah. Ayah anak ini keterlaluan. Dia juga tidak ikut. Kalau ini cucuku yang baik, aku takut meleleh jika di mulut, takut terbang jika dipegang. Aku pasti akan memukul ayahnya dengan keras. Nenek paling sayang cucu. Kalau begitu kita kembali ke kamar pasien. Ayo pergi. Bagaimana dokternya? Untung minum obat khusus, alerginya sudah hampir sembuh. Bisa bahaya nyawa. Untuk amannya, rawat inap dulu beberapa hari. Baik, terima kasih dokter. Ceng-ceng. Mama, aku lapar banget. Pengen banget minum sup ayam masakan kesehatan kamu. Tapi mama nggak bisa ninggalin Ceng-ceng sendirian di rumah sakit. Ceng-ceng nggak apa-apa kok. Lagi pula aku udah anak besar. Di sini juga ada tante perawat yang jagain aku. Anak minum sup ayam bisa tingkatkan imunitas. Bagus buat tubuh. Aku jagain dia nggak apa-apa. Sekarang mama bisa pulang dengan tenang. Baik, kalau gitu mama pulang buat masak sup ayam. Cepat balik lagi. Ya sayang. Istirahat yang baik ya, Ceng-ceng. Nangis terus saja. Bikin aku jengkel. Bilang ke bapak, gimana sih? Ayah, Fei Xingyuan karena aku ganggu Go Chihuan si Koki itu anaknya, lalu usirku dari keluarga Pei keluar. Untuk kau dapat Pei Xingyuan, dengan alasan hubungan keluarga, kau dikirim ke keluarga Pei 3 tahun. Tapi lihat, kau tak lakukan apa-apa. Kenapa aku besarkan wanita seperti kau? Dia tak suka aku. Aku bisa apa? Tak bisa, cari cara. Gunakan trik. Naik ke ranjangnya. Jadikan fakta. Ini perlu diajarkan? Pakai cairan ini. 1 tetes cukup. Pasti dia bergairah padamu, tak bisa menolak. Pei Xingyuan, kali ini kau tak akan bisa kabur. Sudah. Ini untuk Direktur Pei. Ini antar ke Ceng-ceng. Aku cari tas untuk membungkus. Direktur Pei, sup ayam masakan kesehatan ini, terima kasih selamatkan Ceng-ceng hari ini. Ceng-ceng bagaimana? Gejala alergi sudah hilang, tapi dokter bilang perlu rawat inap lagi beberapa hari untuk observasi. Maaf, ini salahku terlalu memanjakannya terhadap Lin Qingya. Tidak apa-apa. Hal ini bukan kesalahan Anda. Sup ayam ini harus diminum selagi hangat. Aku harus kembali ke kamar untuk membereskan barang-barang, lalu ke rumah sakit menemani Ceng-ceng. Baik, kamu pergilah dulu. Jika diperlukan, aku akan memberimu cuti beberapa hari. Temani anakmu dengan baik. Terima kasih, Direktur Pei. Dengan dandanan seperti ini, kakak Xingyuan pasti suka. Dia mungkin segera tiba. Go Chihuan, Direktur Pei, kenapa Anda datang? Kenapa panas sekali? Direktur Pei, badan Anda kenapa panas sekali? Apa Anda diberi obat?
Go Chi-Huan, buka pintu. Go Chi-Huan, bukakan pintu untukku. Buka pintu. Kamu, Direktur Pei menyuruhmu pergi dari keluarga Pei. Lagi-lagi kamu datang untuk apa? Go Chi-Huan, kakak Xingyuanku ada di dalam kan? Rupanya dia yang kasih obat ke Pei Xingyuan. Ada tidaknya dia? Apa urusannya denganmu? Dengan keadaanmu seperti ini, masih mau menggoda aku? Kakak Xingyuan, apa dia ada di dalam? Aku mau masuk melihat. Kamu mau apa? Berani-beraninya kamu menghalangi aku? Pergi kau dari sini. Kakak Xingyuan, sudah 3 tahun aku mengejarmu. Aku mencintaimu. Ikut aku ya. Sudah kukatakan, pergilah dari keluarga Pei, atau aku akan membuat keluarga Lin bangkrut. Kakak Xingyuan, aku... Go Chi-Huan, kau ini... Nona, aku menemukan anak Go Chi-Huan dia di rumah sakit. Go Chi-Huan, kau yang memaksaku... Mami, aku mau ke toilet. Cucuku sayang, akhirnya kau kembali ke nenek. Tidurnya nyenyak sekali. Kenapa aku tidur di ranjang nenek yang baik hati ini? Pasti aku salah kamar. Terima kasih, Nek, sudah tidur bersamaku. Nanti saat mamiku kembali akan kubuatkan sup ayam untukmu. Mana cucuku sayang? Lu mana cucuku sayang? Nenek, ada apa? Kepala rumah tangga Wang. Tadi malam aku tidur bersama cucuku sayang. Dia tidur di sini. Lihat selimutnya masih hangat. Nenek terlalu merindukan tuan kecil. Nenek bermimpi. Ini bukan mimpi. Aduh, lihat. Ada catatan di sini. Ini catatan yang ditinggalkan cucu kecilku untukku. Lihat, Nek. Betul, kan? Tidak, aku harus mencari cucuku. Jangan buru-buru, aku akan suruh orang memeriksa CCTV dan mencarinya. Baik, cepat periksa CCTV-nya. Cepat, cepat. Aduh. Go Chi-Huan, tunggu aku temukan anakmu. Aku pasti usir kau dari kota Haicheng. Aku bodoh, padahal ada di sampingku. Tapi aku cari dia 6 tahun. Kali ini aku takkan biarkan kau lolos lagi. Asisten khusus Li, Direktur Pei, segera antar aku ke rumah sakit. baik, saya siapkan mobil. Ayo Ceng-Ceng minum sup ayam. Wangi sekali. Ayo buka mulut cicip. Sup ayam buatan mama paling enak. Bolehkah beri nenek sebelah semangkuk?
Hah? Nenek sebelah siapa? Barusan Ceng-Ceng salah kamar. Tidur sebentar di ranjang nenek. Tidurnya nyenyak sekali. Aku mau mama ucapkan terima kasih. Oh, begitu. Baik, nanti kita ke sana. Hore, kau juga di sini. Kebetulan bawa kalian berdua sekalian. Lincingnya. Kau mau apa? Mau apa? Kalian berdua berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini aku akan patahkan tangan kaki kalian. Lalu buang kalian ke selokan biar mati sendiri. Lihat siapa lagi yang bisa selamatkan kalian. Serang! Ceng. Mama, Lepaskan. Ceng. Lincingnya. Lepaskan anakku. Menangislah, teriaklah. Lihat siapa lagi yang bisa selamatkan kalian hari ini. Nenek Pei, ini rekaman CCTV dari ruang kendali rumah sakit. Silakan lihat. Lihat-lihat, ini cucu kesayangan saya. Sudah saya bilang, dia tidur bersama saya. Cepat, saya harus cari cucu saya. Kami siapkan kursi roda untuk Anda. Saya akan dorong Anda. Untuk apa kursi roda? Mencari cucu saya lebih penting. Hati-hati, aduh. Cepat, dia di sebelah. Cepat. jahat, lepaskan aku. Ceng, jangan nangis. Ibu di sini, jangan takut. Kali ini dia tak boleh lepas lagi dariku. Lincingnya. Kenapa kau selalu mengganggu kami, ibu dan anak ini? Berani-beraninya merebut pria milikku, lincingnya. Itulah kesalahan terbesarmu. Hari ini, bahkan dewa di langit pun tak bisa menyelamatkanmu. Itu janjiku. Baik. Lincingnya, aku setuju. Asal kau lepaskan kami, ibu dan anak ini, aku akan bawa Ceng pergi dari kota Haicheng. Selamanya tak akan kembali. Terlambat. Hah? Mau mulai dari siapa dulu? Katanya ibu dan anak selalu terhubung. Kalau begitu, mulai dari si bocah ini. Ceng. Jangan. Hentikan. Lepaskan cucu kesayanganku. Istriku, Kakak Xing Yuan aku. minggir. Istriku, kau baik-baik saja? Siapa istrimu? Jangan asal panggil. Kak Xing Yuan, wanita ini memikatmu dengan cara licik. Jangan panggil dia istri. Diam. Dialah yang kucari selama 6 tahun, Ibu Pei. Apa? Apa? Kamu menantuku. Tidak mungkin salah. Coba lihat, ini ada laporan tes DNA. Ceng adalah cucuku. Kamu istri anakku. Pria 6 tahun lalu. Benar-benar kamu. Ya, aku. Bodohnya kamu anak ini. Istrimu ada di sampingmu 2-3 tahun. Kau tak tahu. Sangat bodoh. Kamu benar, ayahku. Ceng, aku ayahmu. Aku punya ayah. Mama, aku punya ayah. Ah, tidak, Kak Xing Yuan. Katakan padaku, ini tidak benar, kan? Wanita jahat pergi. Lin Qingya, kau sakiti istri dan anakku. Kita hitung ini. Pengawal, Direktur Pei. buat mereka semua hilang. Baik. Direktur Pei, ampun. Sakiti istri dan anakku, masih berani minta ampun. Mimpi. Direktur Lin, kami semua bekerja untukmu. Tolong bantu kami, mohonkan ampun. Kak Xing Yuan, beri aku muka. Lepaskan mereka. Muka apa yang kau punya? Bawa mereka semua pergi. Lin Qingya, aku terlalu baik padamu sampai kau semena-mena. Kak Xing Yuan, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini, ya. Berulang kali kau langgar istri dan anakku. Kali ini takkan kumaafkan. Kak Xing Yuan, mau apa? Asisten khusus Lin, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Lin. Siap. Tidak. Kak Xing Yuan, keluarga kita bersahabat lama. Jangan perlakukan aku begini. Ini akibat perbuatanmu sendiri.
Ceng, sayang, ayo pulang. Selesai. Benar-benar selesai. Hei orang, cucuku sayang, ini semua dibelikan untukmu. Wah, banyak mainan. Terima kasih, Nek. Nek baik sekali pada Ceng-Ceng. Aduh, cucuku sayang, asal cucuku suka. Tante beli mainan sebanyak ini bisa memanjakannya. Masih panggil tante? Panggil ibu. Bu, sekarang Cihuan mungkin belum terbiasa. Tunggu aku nikahi dia resmi, baru ganti panggilan. Baik-baik, terserah kamu. Pokoknya, menantu secantik ini sudah pasti jadi milikku. Ini, di kartu ini ada 100 juta untukmu, untuk jajan. Jangan tante, terlalu banyak tak bisa terima. Terimalah. Dan gelang ini barulah hadiah perkenalan. Dan gelang ini baru hadiah perkenalan. Pakailah. Ini adalah pusaka keluarga Pei. Tante, ini terlalu berharga. Aku sungguh tak bisa menerimanya. Terimalah saja. Ini dulu kakekku berikan kepada nenekku, nenekku wariskan ke ibuku, ibuku wariskan kepadamu. Simpan saja. Mama pakai cantik sekali. Lihat, cucuku bilang cantik. Pakailah. Kalau begitu aku pakai. Bagus. Itu cucuku, kita main-mainan ya. Beri orang tuamu ruang mereka sendiri. Nek, aku ajak main pesawat besar. Baik. Ayo, main-mainan yuk. Kamu, bagaimana menjalani tahun-tahun ini? Bagaimana lagi? Saat hamil Ceng-Ceng, bentuk tubuh membengkak, tidak bisa bekerja. Cari kerja kemana-mana tidak ketemu. Hanya bisa ke rumah sakit, dapat obat hormon. Agar tubuhku. Tapi kurasa syukur ada Ceng-Ceng. Ceng-Ceng adalah hadiah dari langit. Dengan kehadirannya, betapapun sulit hidup, aku bisa bertahan. Kalian menderita tahun-tahun ini. Lumayanlah. Masih baik. Gaji direktur Pei banyak. Hanya aku yang tidak segera mengenali kalian. Ini salahku. Membuat kalian menderita. Tuan muda, keluarga Lin datang, minta bertemu Anda. Aku putus kerja sama dengan keluarga Lin. Itu kesalahan mereka sendiri. Beritahu mereka, tidak mau bertemu. Baik, Sayang, ayo kita ke mall. Susah sekali bertemu Direktur Pei. Direktur Pei, susah sekali bertemu Anda. Tuan muda, saya gagal menghalangi, mohon dihukum. Kau boleh pergi. Baik, Direktur Pei, walaupun kau tak suka Qingya, kau tak boleh membuat kami bangkrut, kan? Lin Yuantu, kau datang untuk menuduh. Pei Xingyuan, ayahku setidaknya adalah seniormu. Cara bicaramu terlalu kasar, bukan? Menculik istri dan anakku, lalu menyakiti mereka. Masih harap aku bersikap ramah. Apa? Dia sakiti istri dan anakmu? Bagaimana? Kau sudah menikah? Ayah, itu si tukang masak kecil itu. Pei Xingyuan, walaupun kau tak mau menikahi putriku, kau tak perlu pakai tukang masak kecil untuk menghina putriku. Dengan siapa aku menikah, bukan urusanmu. Jika kau datang untuk bicara kerjasama, aku beritahu, tidak mungkin sama sekali. Sayang, ayo kita pergi. Lin Qingya, kau hanya bilang kau membuat Pei Xingyuan marah. Baru dia putus kerjasama dengan kami. Tapi ayah tak bilang ayah menculik istri dan anaknya, bahkan bertindak kasar. Ayah, aku juga tak tahu seleranya begitu aneh. Bisa suka pada wanita itu. Sungguh merugikanku. Merugikan keluarga Lin. Aku tak sengaja. Kalau begitu, anak Pei Xingyuan itu, Ya, dia. kalau berdamai tak bisa. Gunakan cara keras. Paksa Pei Xingyuan kerjasama. Ayah, ada ide apa? Pei Xingyuan paling sayang anaknya. Kita bisa... Ayah, kalau begitu, bukannya dengan Pei Xingyuan bermusuhan secara total? Sekarang keluarga Lin sudah bangkrut. Bermusuhan mungkin masih bisa selamatkan bisnis keluarga kita. Bagaimana jika Pei Xingyuan benar-benar marah? Maka keluarga Lin benar-benar hancur. Aku tak percaya Pei Xingyuan demi hartanya tak mau anaknya putrinya. Katakan, lakukan atau tidak.
Kalau ayah sudah putuskan, lakukan saja. Memang putri ayah yang baik. Hahaha. Bolaku mana? Aku lihat jelas ia menggelinding ke sini. Paman, itu bolaku. Bisa kembalikan? Baik. Ini. Sayang, barangnya banyak sekali. Kenapa tak ajak asisten Lee bantu bawa? Kamu bawa barang, aku bawa kamu. Jadi barang-barang ini semua aku yang bawa. Kenapa Direktur P yang hebat sudah tak kuat bawa? Oh, masih kuat. Xing Yuan, Cheng Cheng hilang. Apa katamu? Bagaimana Cheng Cheng bisa hilang? Barusan Cheng Cheng masih main bola di halaman. Sekejap mata langsung hilang. Ibu, jangan panik dulu, aku segera pulang. Xing Yuan, ini bagaimana? Cheng Cheng hilang. Cheng Cheng biasanya sangat penurut, dia tak akan sembarangan lari. Pasti terjadi sesuatu. Jangan panik, aku segera kirim orang mencari. Asisten Lee, tuan kecil hilang dalam 10 menit. Aku mau tahu keberadaannya. Direktur P tenang. Xing Yuan, kita cepat pulang sekarang. Cheng Cheng tak lihat aku akan cemas. Sayang, tenang. Aku pasti tak akan biarkan Cheng Cheng menderita sedikit pun cedera. Direktur P. Sudah ketemu? Direktur P dari cek CCTV, tuan kecil diculik oleh Lin Yuantu dan putrinya. Lin Yuantu, Lin Qing ya. Aku takkan ampuni kalian. Alamat tuan kecil, kukirim ke ponselmu. Aku juga segera bawa orang ke sana. Ayo, orangnya ketemu. Ya. Bocah kecil, diam saja kau di sana. Wanita jahat, ayah dan ibuku pasti akan datang menyelamatkanku. Ya, betul. Dia yang akan menyelamatkanmu. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Aku akan segera telepon Pei Xing Yuan. Tak usah, aku sudah datang. Tepat waktu juga kau datang. Ayah, ibu, aku tahu kalian akan datang. Cheng Cheng. Berhenti. Lihat baik-baik apa ini. Cukup kutikan sedikit. Anakmu langsung akan hancur lebur. Berani kau bunuh anakku, ku buat kalian hancur lebur. Cheng Cheng, jangan takut. Ayah dan ibu ada di sini. Ibu, aku tidak takut. Lin Yuantu, bagaimana kau bisa melepas anakku? Pei Xing Yuan. Kau transfer 100 miliar. Oh, tidak. 1 triliun. Baru kulepaskan anakmu. Ayah, menurut perkiraanku, aset Pei Xing Yuan, jika dijumlahkan, hanya sekitar 500 miliar. Kau suruh dia keluarkan 100 miliar sekaligus, maka grup Pei-nya juga akan bangkrut. Jangan-jangan dia tidak mau memberi? Kalau dia tidak memberi, aku akan mati-matian dengannya. Aku beri. Ternyata benar ingin menyelamatkan anak. Tapi aku juga bukan bodoh. Bayar dulu, baru kulepaskan anakmu. $500 miliar, transfer sekarang. Ayah, kau lihat 5 triliun sudah di tangan. Yang kumaksud 10 triliun. 1 sen pun tak boleh kurang. 5 triliun sisanya. Aku perlu menjual grup Pei. Butuh waktu. Lepaskan dulu anakku. Pei Xing Yuan menepati janji. Tak usah dijual. Serahkan saja asetmu dan sahamnya padaku. Xing Yuan, ini semua jerih payahmu. Jangan berikan padanya. Perusahaan hilang bisa dibangun lagi. Tapi aku tak bisa kehilanganmu, nak. Xing Yuan, Wanita jahat, aku jual semua mainanku untuk dapat uang dan memberikannya padamu. Bisakah kau jangan ambil perusahaan ayah? Diam kau. Siapa yang mau mainanmu? Pei Xing Yuan, kau lihat baik-baik. Waktu tinggal 5 menit terakhir. Cepat tanda tangani. Aku tanda tangan. Grup Pei sekarang milikku. Mulai sekarang akulah orang terkaya senegeri. Hebat, ayah. Kita sekarang kayak... Ambil, putri. Sekarang lepaskan anakku. Siapa yang mau anak kecil sialan ini? Cheng Cheng, kau baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Ayo kita pergi.
Tunggu dulu. Kalian tak boleh pergi. Bagaimana bisa kalian ingkar janji? Pei Xingyuan licik. Siapa tahu setelah dia pergi akan menyuruh orang menangkapku. Bukankah usahaku sia-sia? Semua hilang. Lalu apa lagi yang kau mau? Kita pergi dulu. Aku taruh remote di lantai bawah. 3 menit lagi. Kalian keluar ambil remote-nya. Kau licik. Berurusan dengan Pei Xingyuan harus licik. Bisa pergi. Permisi. Permisi, harusnya terima kasih Direktur Pei untuk aset triliunan ini. Ayo. Sial Xingyuan. Pintunya dikunci gimana? Sial Xingyuan. Pintunya dikunci, apa yang harus dilakukan? Aku yang tendang pintunya. Gimana Xingyuan? Tinggal 1 menit lagi. Apa kita akan mati di sini? Aku tak akan biarkan kau celaka. Harus nekat. Ini dipotong yang biru atau merah? Aku tak tahu. Gimana? Tinggal 10 detik. Ceng-ceng. Suka warna apa? Aku suka biru. Harus nekat. Xingyuan. Bagaimanapun juga, keluarga kita harus tetap bersama. Potong. Kita baik-baik saja. Ayah hebat. Xingyuan, kau sungguh hebat. Bahwa Anda datang terlambat. Syukur Anda baik-baik saja, bikin kami ketakutan setengah mati. Bagaimana dengan Lin Yuantu? Keluarga Lin Yuantu sudah ditangkap. Mereka akan menculik anggota organisasi. Paling tidak dihukum seumur hidup. Akibat ulah sendiri. Asisten khusus Li. Mulai sekarang, terang-terangan atau diam-diam, setidaknya sediakan 10 pengawal. Lindungi ibu dan tuan kecil. Jika kejadian serupa terulang, aku bikin kalian semua mati. Istri sedang mandi ya. Nah, hari ini terjadi hal sebesar itu, kau tak beritahu aku. Ibu, ini semua kecelakaan. Aku tak peduli itu kecelakaan atau bukan. Karena kau tak bisa lindungi cucuku, maka aku sendiri yang lindungi. Ibu mau apa? Aku bawa Ceng-Ceng ke luar negeri. Biarkan kau dan menantuku menikmati dunia berdua. Aku dan Ceng-Ceng juga pergi menikmati dunia berdua. Ibu, kau bawa Ceng-Ceng ke luar negeri, Cihon akan rindu padanya. Nanti aku akan kembalikan cucuku untukmu. Oh ya, aku dengar teman masa kecilmu, Song Ningxi, sudah kembali. Apa? Untuk apa dia pulang? Halo, halo. Nenek ini sungguh berkarakter gesit. Bagaimana kau bisa di sini? Bagaimana kau di sini? Ini kamar kita. Kalau tidak di sini, di mana? Rumah punya banyak kamar. Mengapa kau harus tidur di sini? Kita suami istri. Masih harus tidur terpisah? Aku tidak mau. Mulut bilang tidak mau. Tangan sangat jujur. Aku bukan, aku tidak. Jangan asal bicara. Mau tidak mau, harus mau. Ini yang kau bilang restoran kecil? Ini restoran bintang 3 Michelin. Restoran seperti ini, grup Pei punya 100 lebih. Kalau bukan restoran kecil apa? Wah, orang kaya seperti kalian cara bicaranya memang beda. Kita orang kaya
sayang. Bisa tidak bekerja? Tidak bekerja, kau yang menafkahi aku. Kemarin aku sudah memindahkan semua aset grup Pay ke namamu. Sekarang aku baru yang hidup bergantung pada istri. Kalau aku tidak bekerja, bagaimana bisa membuat Direktur Pay merasa tenang hidup bergantung padaku? Sudahlah, kalau ada kerjaan selesaikan dulu. Nanti aku buat beberapa hidangan baru untuk kau cicipi. Membayangkan masakanmu dicicipi orang lain, hatiku jadi tidak enak. Jangan banyak omong. Cepat pergi, jangan ganggu kerjaku. Cepat. Direktur Got, tamu kamar 888 bilang piring mapo tofu ini piringnya tidak panas, minta kita buat ulang. Tidak mungkin. Untuk hidangan ini sudah kuperingatkan khusus piring harus panas. Direktur Got, tamu kamar 888 bilang steak ini bukan pakai M-Line Australia, minta kita ganti. Tidak mungkin. Steak ini saya buat sendiri. Pakai steak M-Line Australia kualitas terbaik. Tidak mungkin salah. Pelanggan itu pesan masakan Tionghoa dan Barat sekaligus semua pelayan sudah dimarahinya. Direktur Got, orang ini jelas bukan mau makan. Dia sengaja cari masalah. Baru saya ambil alih restoran ini langsung ada yang cari masalah. Pasti sasarannya saya. Ayo, antar saya lihat. Bless. Siapa yang buat ini? Ini masakan terburuk yang pernah ku makan. Ini disebut bintang 3 Michelin, bahkan lebih buruk dari kaki 5. Ini hidangan baru. Direktur Go juga hidangan andalan hari ini. Semua yang coba kasih nilai sempurna. Ini hidangan andalan sampah Kamu. Kenapa? Aku bilang masakan ini tidak enak, kamu tidak terima. Anda tamu, kami hormati penilaian Anda, tapi Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Aku bilang masakan ini tidak enak, kamu tidak percaya. Baik, coba kamu sendiri yang cicip. Saya boleh cicip. Kalau memang ada masalah, saya akan panggil koki untuk perbaiki. Ini adalah prinsip Direktur Good. Tunggu. Nah, cicip sambil jongkok. Kau menghina orang. Tamu adalah raja. Aku menghinamu mau apa? Jongkok. Cicip. Aku tidak. Kau tidak. Kalau begitu aku akan melaporkanmu. Bikin kau kehilangan pekerjaan ini. Orang tuaku masih di rumah sakit. Aku harus cari uang. Tak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku coba berdiri di Direktur Go. Dimanapun kerja apapun harus punya harga diri, mengerti? Kamu siapa? Oh, jangan-jangan pemilik restoran ini, ya kan? Pelanggan yang terhormat, barusan kau sembarangan mengkritik masakanku. Sekarang malah terang-terangan memalukan karyawanku. Aku belum pernah lihat pelanggan selowak seperti kau. Kata siapa aku selowak? Masih ada orang lain di sini. Ya tentu saja kau. Kau tahu siapa aku? Berani bilang aku selowak. Dulu waktu buat perjamuan kenegaraan, aku temui banyak orang penting. Tak peduli seberapa terhormat jabatannya, semua sopan santun, sangat beradab. Kau bisa saingi mereka? Hanya kamu, seorang koki kecil, masih membual pernah masak untuk perjamuan kenegaraan. Apakah itu bualan? Aku tak perlu membuktikannya padamu, tapi sepengetahuanku, semakin tinggi status seseorang, semakin tidak akan seperti kamu, tidak beradab. Kamu masakanmu tidak enak, masih tidak mau orang mengatakannya. Jika kamu tulus memberikan saran, aku akan menerima dengan rendah hati. Tapi yang baru saja aku buat mapo tofu. Piringnya jelas masih panas. Kamu malah bilang dingin dan juga steak. Aku pakai yang berkualitas terbaik, steak M-Line Australia. Kamu malah bilang bukan. Kamu sengaja mencari gara-gara. Mengapa aku harus menerimanya? Lidah tajam. Sungguh menjengkelkan. Aku memang sengaja mencari gara-garamu. Lalu bagaimana? Maka restoranku selamanya tidak akan menyambutmu. Hanya restoran jelekmu ini. Aku bahkan tidak mau datang. Tunggu dulu. Bagaimana kamu masih mau menghalangiku? Hanya masakan sampahmu ini. Aku bahkan tidak menginginkannya. Seperti kamu tamu yang tidak beradab, aku bisa gratis memberimu sekali makan. Tapi kamu tadi menghina karyawanku, harus minta maaf padanya. Apa katamu? Menyuruhku minta maaf untuk karyawanmu ini. Dengan status seperti saya, apakah pantas saya yang minta maaf padanya? Saya tidak peduli apa statusmu. Kau melakukan kesalahan, maka harus minta maaf. Bagaimana kalau saya tidak mau minta maaf? Kalau begitu, saya tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Kau mau berkelahi? Tenang saja. Saya bukan orang kasar sepertimu. Tapi saya pasti tidak akan membiarkanmu melangkah keluar dari sini. Ini penahanan ilegal. Saya akan laporkan pada yang berwenang. Baiklah,
Lagi pula restoran kami ada CCTV. Nanti ketika petugas yang berwenang datang, saya yakin mereka akan berdiri di pihak keadilan. Kau berani mengancam saya? Saya tidak mengancammu, saya sedang menasihatimu. Kalau benar-benar mau mengancam, saya bisa langsung panggil 28 koki dari dapur, saya bawa pisau dapur untuk menasihatimu. Kau... Jangan cari gara-gara. Kau minta susah, lepaskan sekarang. Atau saya teriak panggil orang. Baik, kau menang. Minta maaf. Maaf. Keras, tidak kedengaran. Maaf. Lebih keras. Maaf, tadi salah saya. Tidak apa-apa. Sekarang aku boleh pergi? Karena kau sudah minta maaf pada stafku, masalah ini selesai. Tapi restoranku akan memasukkanmu ke daftar hitam permanen. Kau tak diterima lagi. Restoran jelek begini, nanti kau undang pun aku tak akan masuk lagi. Setengah langkah pun. Kemari, direkturku. Anda mau memecat saya? Kalau ketemu tamu seperti itu lagi, saya janji tak akan menyinggung. Tolong jangan pecat saya. Ini bukan untuk memecatmu. Ini hadiah untukmu. Hah? Hadiah untukku? Kau di restoranku menderita ketidakadilan. Ini kompensasi atas ketidakadilan itu. Mulai sekarang aku berencana di restoranku membuat penghargaan ketabahan. Stafku harus hidup dengan harga diri. Direktur Gold punya bos seperti Anda. Saya beruntung sekali. Sudah. Lanjut kerja. Saya akan bereskan tempat ini. Halo? Sayang, lagi apa? Wah, kau tak tahu. Baru saja selesaikan tamu yang sangat menyebalkan. Sayang, capek ya. Aku baru tahu, tak jauh dari restoran buka toko baju baru. Untuk menghargai kerja keras istri, ayo kita pergi bersama. Tidak usah. Baju-baju yang kamu belikan untukku, aku bahkan belum sempat mencobanya sekalipun. Kalau belum dicoba ya sudah. Kita beli yang baru. Baiklah, sudah diputuskan. Aku kirimkan alamatnya. Kamu pergi dulu. Aku menyusul sebentar lagi. Baik. Benar-benar tak bisa menolakmu. Hai. Halo, selamat datang. Silakan masuk. Letakkan baju itu. Itu punyaku. Letakkan baju itu. Itu punyaku. Kok kamu lagi? Aku juga ingin bilang, bertemu kamu benar-benar sial. Bos, di sini tidak ada aturan antrian atau bagaimana? Maaf ya, Nona ini yang mengambil baju ini lebih dulu. Biarkan dia mencoba dulu. Sungguh minta maaf. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia cuma seorang koki kecil. Kamu yakin mau menyinggungku? Oh, ternyata putri sulung keluarga Song. Aku yang tidak mengenali orang penting. Jangan marah. Serahkan. Anda coba dulu. Lihat kan, inilah kekuatan status. Sudahlah. Sebentar lagi Xing Yuan datang, sekarang malas berdebat dengannya. Cuma sepotong baju. Apa maumu? Bukannya kamu lihat? Aku sedang merebut bajumu. Kamu ini kenapa sih? Membosankan sekali, rak ini penuh baju. Coba saja yang manapun. Kenapa harus merebut yang di tanganku? Menurutku, yang di tanganmu bagus. Aku mau merebutnya. Tidak boleh? Kamu tetap mau merebut? Baik, ku beri kamu kesempatan. Wah, yang ini juga cantik. Kamu mempermainkanku? Betul, aku mempermainkanmu. Bagaimana? Sekarang tak bisa merebut lagi, kan? Aduh. Setelah dilihat-lihat, yang ini tetap yang tercantik. Yang kamu pegang itu seperti baju ibu-ibu. Nona Song, seleramu cuma segini? Berani bilang aku seperti ibu-ibu? Jahat. Pemilik toko.
ambilkan baju di tangannya. Untukku. Nona Song, dia juga pelanggan. Ini tidak pantas. Pelanggan? Dia cuman seorang koki kecil. Sedangkan aku, putri kepala grup Song. Juga calon penerus grup Song. Berani lawan aku? Ini Bagaimana? Masih ragu? tidak berani. Kamu, Silakan Anda coba dulu. Sekarang lihat bagaimana kamu merebutnya. perselisihan tak berarti ini benar-benar membosankan. Jika bukan karena harus menunggu di sini, aku tak ingin melihatmu. Sekarang kamu nggak bisa menang lawan aku. Cuma cari alasan aja kan. Terserah kamu bilang apa. Oh, aku ngerti. Toko baju mewah kayak gini. Kamu cuma koki, mana sanggup beli. Kamu di sini nunggu pacarmu datang beliin baju buat kamu. Ya kan? Imajinasimu kayak gitu. Kenapa nggak bikin film pendek? Kesal ya. Kayaknya bener tebakanku. Nggak tahu juga pria mana yang mau sama kamu. Jaga mulutmu. Berani berbuat hal menjijikan kayak gitu, masih takut dibicarain? Mulutmu busuk, pantas dipukul. Berani pukul aku? Memang kamu yang kupukul. Kamu tangkap dia. Nona Song, kami adalah merek fashion di bawah grup Pay. Tadi Anda minta tolong rebut baju, sudah melanggar prinsip operasi Direktur Pay. Sekarang Anda minta saya tangkap orang, ini tidak pantas kan? Barusan bilang apa? Kamu dari grup Pay? Ya, Nah, gampang kalau gitu. Kamu nggak tahu siapa aku. barusan Anda tunjuk kartu nama Anda putri grup Song yang tertua. Lalu kamu nggak tahu Pei Xingyuan punya tunangan sejak kecil bernama Song Ningzi? Tunangan. Katanya Direktur Pay sedang mempersiapkan pernikahan besar. Apakah untukmu? Kakak Xingyuan sedang mempersiapkan pernikahan. Apa dia tahu aku kembali? Kejutan yang disiapkan lebih awal untukku? Betul, akulah calon nyonya direktur. Kalau gitu cepat datang ke sini. Tangkap dia. Siap. Siap. Lepaskan aku. Lepaskan mimpi. Berani menghina nyonya direktur kami? Kamu yakin? Dia adalah istri Direktur Pay kalian? Tentu. Seperti Nona Song, berasal dari keluarga terhormat, cantik dan elegan. Pasti dia nyonya direktur kami. Dia bukan. Dia bukan, berarti kamu? Ya, akulah istri Direktur Pay kalian. Berani mengaku sebagai nyonya direktur kami? Aku kesini untuk tunggu Direktur Pay. Kalau tak percaya, kamu bisa telepon dia sekarang. Suruh dia cepat datang. Direktur Pay baru telepon, ada tamu penting datang. Suruh kita sambut baik. Apakah Anda? Wah, maaf. Ya, memang aku. Omong kosong. Kakak Xingyuan bilang, pasti aku. Cepat tangkap dia. Kakak Xingyuan bilang, pasti aku. Cepat tangkap dia. Tapi apa lagi? Dia cuma koki kampungan. Barusan aku masih makan di restorannya. Rasanya tidak enak. Gunakan otakmu yang bebal itu untuk berpikir. Mungkinkah Kak Xingyuan mencari koki kampungan untuk jadi istrinya? Benar juga. Wanita hina ini berani menyamar sebagai istri direktur kita. Hari ini kau takkan kulepaskan. Bodoh, kau tidak berpikir. Kalau kau benar-benar menangkap istri direktur, nanti saat Direktur Pay datang, bagaimana kau menjelaskannya? Apapun yang kau katakan, aku tak akan percaya lagi padamu. Nona Song, menurut Anda, penyamaran ini harus kami tangani bagaimana? Wanita hina ini, barusan di restorannya mempermalukanku. Bahkan memaksaku minta maaf pada pelayan rendahan itu. Sekarang berani merebut priaku. Sungguh kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tentu saja menggunakan setrika ini untuk menghancurkan wajah genit seperti rubahmu. Lihat nanti bagaimana kau bisa merayu pria lagi. Lepaskan aku. Pegang dia erat-erat. Tenang saja, Ibu Direktur. Dia akan bisa melepaskan diri. Perempuan jahat tadi sombongnya kemana? Song Ningzi, lepaskan aku. Nanti Xingyuan datang, aku bisa anggap tak ada yang terjadi.
Diam, namanya Xing Yuan bukan untuk kau sebut. Kau tak pantas. Aku tak tahu hubunganmu dengan Xing Yuan sebenarnya apa. Tapi aku benar-benar istri Xing Yuan. Jangan macam-macam. Perempuan jahat sudah di ujung tanduk berani mengaku sebagai istri Kak Xing Yuan. Hari ini akan kuajarimu. Lepaskan aku, lepas. Hari ini kau teriak sampai serak. Takkan ada yang menolongmu. Hentikan. Hentikan. Xing Yuan, Apa yang terjadi? Kak Xing Yuan, perempuan jahat ini tadi menghinaku di restoran, lalu di toko baju ini merebut bajuku. Yang lebih parah, dia bahkan mengaku sebagai istrimu. Benarkah? Ya, aku lihat sendiri. Dia yang merebut baju nyonya, lalu mengaku sebagai istri Anda. Siapa bilang dia mengaku aku? Siapa bilang dia mengaku aku? Direktur Pei, dia benar-benar istri Anda? Kak Xing Yuan, apa kau sengaja bilang dia istrimu untuk buatku marah? Apa aku terlihat bercanda? Jujur, apa sebenarnya yang terjadi? Direktur Pei, dia yang sengaja menyusahkan ibu. Dia menggunakan status putri grup Song untuk menekan saya. Dia merebut pakaian yang ibu sukai, lalu dia berpura-pura menjadi ibu. Dia menyuruh saya ikut menyusahkan ibu. Direktur Pei, Berani menyusahkan ibu, sungguh berani sekali. Mulai hari ini, keluarlah dari keluarga Pei. Direktur Pei, saya ditipu olehnya. Tolong maafkan saya. Direktur Pei, Jika tidak pergi, saya akan membuat semua industri di kota Haicheng memblokirmu sepenuhnya. saya pergi. Saya segera pergi. Wanita ini benar-benar istri Kak Xing Yuan. Kak Xing Yuan. Dan kamu baru pulang sudah menyinggung ibumu. Mulai sekarang jauh dariku. Aku tak ingin melihatmu lagi. Kak Xing Yuan. Aku juga tak tahu dia kakak iparku. Aku tak sengaja menyinggungnya. Maafkan aku kali ini, sial wanita brengsek ini bisa membuat Kak Xing Yuan sangat memperhatikannya. Aku harus merebut kembali perhatian Kak Xing Yuan supaya bisa di sisinya mengusir wanita brengsek ini. Kak ipar, aku teman masa kecil Kak Xing Yuan. Sejak kecil selalu mengikutinya, memanggilnya kakak. Barusan aku yang salah. Maafkan aku kali ini ya. Boleh kan? Lihat Kak Xing Yuan marah sekali. Seram sekali. Kak ipar, aku tahu salah. Aku minta maaf yang tulus. Maafkan aku sekali ini saja ya. Tolonglah. sudahlah, sudahlah. Yang tak tahu tak bersalah. Melihat wajah Xing Yuan, kali ini tak kuhirakan. Lihat betapa lapang dadanya Kak iparmu. Kau semena-mena begini, dia masih mau memaafkanmu. Cepat berterima kasih pada Kak iparmu. Terima kasih Kak ipar. Kak ipar, ayo kita coba baju. Biarkan Kak Xing Yuan yang bayar hari ini. Kau saja yang coba. Aku tidak ikut. Kak ipar, ikutlah denganku. Selera Kak ipar bagus. Bantu aku pilih baju. Aduh, Kak Xing Yuan. Kak ipar pasti belum memaafkanku. Bantu aku bicara dengan Kak ipar. Sayang, hari ini kan memang untuk menemanimu coba baju. Lihat, Baiklah. Aku temani kau pergi. Terima kasih Kak ipar. Ayo. Kak Xing Yuan, bajuku ini bagus tidak? bagus. Kalau Kak ipar yang ini, bagus. Baju ini seolah dibuat khusus untuk istriku. Kau Direktur Pei yang terhormat bisa mengucapkan kata-kata manis seperti ini. Memang begitu kok, saya hanya bicara jujur. Kakak ipar, saya suka baju yang Anda kenakan ini. Kakak ipar berikan saja pada saya. Barusan Anda sudah merebut baju saya.
Sekarang mau merebut lagi? Kakak ipar, tadi saya yang lebih dulu melihat baju ini. Cuma saya belum sempat membawanya ke ruang ganti. Anda kan kakak ipar saya, berikan saja pada saya dong. Tidak. Kak Xingyuan, saya sudah 3 tahun di luar negeri. Sekarang pulang, langsung mencari Anda. Saya beli baju, juga ingin bertemu Anda dengan penampilan terbaik. Bicaralah pada kakak ipar, minta dia memberikan baju itu pada saya. Masih banyak baju lain di sini. Pilihlah yang lain. Tapi saya hanya suka baju yang dikenakan kakak ipar. Kalau sekarang Anda memberikan bajunya padanya, selanjutnya apakah Anda akan memberikan suami Anda juga? Sekarang lalu apa mau serahkan prianya? Sayang, aku bukan itu maksudnya. Sudahlah, jangan cari gara-gara. Kalau suka pakai saja, kalau tidak ya jangan. Kak Xingyuan, dulu kamu tidak pernah seperti ini padaku. Dulu apapun yang aku minta kamu berikan. Sekarang kenapa kamu berubah? Apakah kamu masih Kak Xingyuanku? Aku tetap Kak Xingyuanmu. Tapi kamu juga harus punya batasan. Jangan main-main. Apalagi merebut barang dari kakak iparmu. Kak Xingyuan sudah punya kakak ipar, lalu tidak mau aku lagi. Kalau begitu, aku pergi saja. Aku tidak akan di sini mengganggu pandangan kakak ipar. Ternyata kakak Xingyuanku masih memikirkan aku. Tampaknya strategiku pura-pura pergi ternyata efektif. Xingyuan, pulang yuk. Sial! Aku tak boleh biarkan Kak Xing pergi begitu saja. Kamu capek belakangan ini. Aku pulang, buatkan kamu sup penyegar, biar tubuhmu pulih. Baik. Kak Xingyuan, aku dengar tadi kakak ipar mau pulang buat sup tonik. Aku sudah coba masakan kakak ipar di restoran luar biasa enaknya. Aku mau ikut kalian pulang untuk mencicipinya, Kak Xingyuan. Dan tidak keberatan, kan? Kamu sudah makan masakan istrimu? Bagaimana? Pasti yang paling enak di dunia ya? Memang sangat lezat. Lo tadi di restoran kamu bilang masakanku tidak ada apa-apanya. Sekarang kok jadi sangat lezat? Itu karena Sayang, Ningzi adalah adikku. Apapun yang terjadi di antara kalian sebelumnya, kasih aku sedikit muka, ayo kita pulang. Selesaikan lewat makan malam, oke? Baiklah kalau begitu, ajaklah adik Ningzi ikut. Terima kasih, kakak ipar. Wah, sup tonik buatan kakak ipar enak sekali. Di restoran termahal di luar negeri pun tak pernah minum sup selezat ini sup toniknya. Ini resep rahasia kakak iparmu sendiri. Tak bisa didapat di luar. Dengan adanya kakak ipar Kak Xingyuan, sungguh beruntung. Kamu jadi gemuk. Aku jadi gemuk. Aku harus lebih rajin olahraga. Jangan sampai istri anggap aku tidak ganteng. Sudah kenyang. Gombal Kak Xingyuan bikin kenyang. Wanita ini tidak sesederhana penampilannya. Posisinya di hati Pei Xingyuan juga istimewa. Aku harus lebih hati-hati dan waspada. Aku sudah kenyang, Kak Xingyuan. Kamarku masih disediakan? Tentu saja, saya sudah tahu kamu pulang, Tante Wang telah membereskannya. Kalau begitu Kak Xingyuan antarkan aku ke kamar. Suruh Xingyuan mengantarmu. Apa nanti akan menemanimu di kamar menceritakan dongeng sebelum tidur sampai kamu terlelap? Kok kakak ipar tahu sangat jelas? Dulu Kak Xingyuan selalu begitu mengantarku ke kamar dan menina bobokanku, Kak Xingyuan. Antarkan aku ya. Sudahlah, jangan nakal. Kita bukan anak kecil lagi. Kembalilah ke kamar sendiri. Kak Xingyuan, tolong antarkan aku. Wah, melihat dia begini merayu Direktur Pei, apa tak punya hati? Cepat antar dia ke kamar sambil curahkan rasa rindu dan kerinduanmu. Sayang, jangan goda aku. Aku dan dia tak ada hubungan khusus. Tak perlu jelaskan. Sudah tak peduli. Kak Xingyuan, kakak Ipa bilang dia tak keberatan antaraku dong. Tante Wang. Ya, Tuan Muda. Antar Nona Ningzi ke kamar. Baik, Nona Ningzi. Silakan. Sayang, aku dan dia benar-benar tak ada apa-apa. Jangan marah lagi ya. Aku tak marah. Bagus kalau tak marah. Kamu istirahat dulu. Aku urus kerja sedikit lalu ke kamar. Go Chihuan, Kak Xingyuan adalah priaku. Tak ada yang bisa rebut. Nona Ningzi, 3 tahun Anda di luar negeri, Tuan Muda selalu menyimpan kamar ini untuk Anda, barang-barang di dalam tak boleh disentuh siapapun. Setiap hari saya bersihkan. Tante Wang, duduklah. Saya hanya pelayan, tak berani. Tante Wang, di keluarga Pei, Anda urutan setelah Kak Xingyuan dan nenek. Yang ketiga baik pada saya.
Di hati saya selalu anggap Anda sebagai orang tua, bukan pelayan biasa. Nona Ningxi, Anda terlalu memujiku. Tante Wang, ceritakan padaku tentang Go Chi-huan ini. Apa asal-usulnya? Nah, soal wanita ini, caranya sangatlah licik. Cara apa? Jangan-jangan dia menipu kakak Xing Yuan? Anda tak tahu, 6 tahun lalu, dia sudah menggoda tuan muda, bahkan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa? Kakak Xing Yuan sudah punya anak? Lalu anaknya dibawa nenek ke luar negeri. Wanita ini setelah melahirkan hanya jadi koki di rumah. Pada masa itu Go Chi-han beratnya sampai 100 kg, gemuk seperti babi. Lalu katanya Direktur Pei mencari istri dan anaknya. Dia tiba-tiba jadi kurus. Ternyata wanita licik. Dari awal tujuannya memang menggoda kakak Xing Yuan. Kurasa dia pasti mengincar harta keluarga Pei. Pokoknya akhirnya Go Chi-han disukai tuan muda. Anaknya pun disayang nenek. Sama-sama pelayan. Tapi dia sekarang naik daun jadi orang penting. Bagai burung jadi phoenix. Tante Wang, kau ingin si koki ini jadi ibu Pei? Atau ingin aku jadi ibu Pei? Tentu saja Nona Ningxi Anda. Anda dan tuan muda sejak kecil sudah dekat. Juga dari grup Song Putri yang terhormat. Dari segi latar belakang dan rupa dan perasaan, Anda lah yang menikahi tuan muda baru disebut sepadan. Pria berbakat wanita cantik. Tante Wang, Anda pandai bicara? Haha, saya hanya bicara jujur. Tante Wang, saya dengar Anda punya anak laki-laki bekerja di grup Pei? Anak saya itu kurang sukses. Di grup Pei sudah 5-6 tahun bekerja, masih jadi staf biasa. Tenang saja, nanti saya jadi ibu Pei, pasti saya promosikan anak Anda jadi manajer di grup Pei. Wah, terima kasih banyak Nona Ningxi. Jangan buru-buru berterima kasih. Kalau saya jadi ibu Pei, masih butuh bantuan Anda. Berusaha segera dapatkan Kak Xing Yuan. Baik Nona Ningxi, tenang saya patuh. Apa kata Anda itu yang saya lakukan? Bagus, bantu saya siapkan susu dulu. Baik-baik, saya segera siapkan. Kak Xing Yuan, kamu milikku. Takkan kubiarkan siapapun merebutmu dariku. Masuk. Kak Xing Yuan, sudah larut malam masih bekerja. Kakak ipar tak bisa bantu sedikit pun. Kamu sungguh bekerja keras. Jangan bilang begitu tentang kakak iparmu. Hari ini dia baru mengambil alih bisnis restoran, omzet langsung naik 3 kali lipat. Dia lebih lelah daripadaku. Sudahlah, kamu peduli pada kakak ipar. Aku peduli padamu, Kak Xing Yuan. Minumlah segelas susu ini. Baik, taruh saja di samping dulu. Kak Xing Yuan, dan cicipilah sedikit. Sudah kubilang taruh saja dulu. Kamu masih di sini untuk apa? Aku ingin menemanimu di sini. Lihatlah piyamaku ini, cantik tidak? Cantik-cantik. Kamu Kak Xing Yuan masih sama seperti dulu, seperti orang kayu. Tidak boleh, harus membuatnya minum segelas susu yang sudah ditambahi gula ini, baru bisa membuatnya tertarik padaku. Nanti saat kami sudah terlanjur, Kak Xing Yuan akan menjadi milikku. Kak Xing Yuan, aku khusus bawakan segelas susu ini untukmu. Minumlah 2 teguk saja. Aduh, sudah kubilang aku tidak mau minum. Kenapa kamu masih... Kak Xing Yuan sudah tidak sabar denganku. Dulu kamu terhadapku tidak pernah seperti ini. Kalau kamu sudah tidak suka lagi padaku, aku akan pergi. Kok malah nangis sih? Baiklah, aku minum ya. Sudah minum, jangan nangis. Abang Xing Yuan yang terbaik. Cukup, kamu juga istirahatlah. Aku masih harus kerja. Efek obat butuh waktu. Nanti kusuruh kamu masuk ke kamarku dengan patuh. Kok panas sekali? Sepertinya subtonik Cihuan terlalu kuat. Beberapa hari ini sibuk dengan urusan perusahaan. Aku agak mengabaikannya. Malam ini akan ku baik-baik memberi kompensasi padanya. Abang Xing Yuan. Kenapa ini? Aku cuma mau minum air. Tak disangka gelasnya pecah. Abang sakit sekali. Ku bawa kamu pulang. Aku tahu yang kau pedulikan hanya aku. Mereka mau apa ya?
Abang Xingyuan sakit. Kamu ini masih seperti waktu kecil, selalu ceroboh, bikin khawatir. Aku kan masih pengikut kecilmu. Sudah, jangan bergerak dulu. Kubalut lukamu. Aduh, Kenapa? Abang Xingyuan, pelan-pelan. Sudah lama tidak. Ini sakit sekali. Pertama kali. Tampaknya di hati Pei Xingyuan masih ada si teman kecil ini. 3 tahun tidak bertemu, begitu ketemu langsung berapi-api. Buka pintu dan lihat. Lalu apa yang bisa kulakukan? Cuma akan jadi 3 orang yang canggung. Lagi pula aku belum menikah dengannya. Apapun yang ingin dilakukannya, itu haknya. Sudah selesai dibalut. Beberapa hari ini jangan terkena air. Beberapa hari lagi pasti sembuh ya. Kak Xingyuan, kamu tinggal di sini hari ini. Temani aku ya. Ningzi, kita sudah dewasa. Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Tidak pantas. Apalagi aku sudah punya istri. Tapi kalian lagi belum menikah secara hukum. Belum ada pesta pernikahan. Artinya kalian belum resmi menikah. Meski belum ada surat nikah, dialah satu-satunya yang kukenal sebagai Ibu Pei. Lagi pula pesta pernikahan sedang dipersiapkan. Ini hanya soal waktu. Kak Xingyuan, aku tidak mau kamu pergi. Kamu malam ini tinggallah ya. Aku ingin menyerahkan diriku padamu. Ah, cukup. Jangan lanjutkan. Di hatiku, engkau selamanya adikku. Tidak. Aku tidak mau jadi adikmu. Aku ingin jadi pengantinmu. Jangan nakal. Kak Xingyuan, apa kau merasa panas di sekujur tubuh ingin melepaskan dorongan kuatmu? Susu itu kau yang meracuninya. Saya juga sangat menyukaimu, jadi terpaksa begini. Song Ningzi, tak kusangka kau orang seperti ini. 3 tahun di luar negeri hanya belajar cara curang ini. Kak Xingyuan, saya pakai cara curang juga untuk mendapat kamu. Pergi. Kak Xingyuan, biar saya bantu. Kalau terus begini, kau kusuruh keluar dari keluarga Pei. Kenapa? Kenapa tak mau menikahiku? Harus menikahi wanita itu. Saat kau temukan cinta sejati, kau akan paham. Tapi kaulah cinta sejatiku. Omong kosong. Jangan kira aku tak tahu saat di luar negeri kau punya 5 pacar. Justru karena saya pernah punya banyak pacar, saya jadi tahu di hati saya selalu mencintaimu. Makanya saya kembali ingin menikahimu. Cukup. Di hatiku, kau selaku adikku. Jangan lanjut. Tak mau merusak ikatan saudara kita. Saya tak mau jadi adikmu. Saya ingin jadi pengantinmu. Sayang, kamu bawa koper mau apa? Kamu mau pergi? Aku harus pergi dari sini baru bisa mengosongkan posisi Ibu Pei untuk orang yang lebih baik. Sayang, maksudmu apa? Di hatiku, kau selamanya adalah satu-satunya Ibu Pei. Jangan. Jangan panggil aku sayang. Aku tak pantas. Ada apa ini? Aku agak bingung. Direktur Pei, aku rasa kau bukan bingung, tapi baru saja kecapekan ya. Kecapekan. Maksudmu apa? Kamu tengah malam gendong gadis cantik masuk kamar, lalu mengeluarkan suara yang tak pantas dideskripsikan. Kalau bukan kecapekan, lalu apa? Sayang, kamu salah paham ya. Ningzi terluka. Aku cuma membalut lukanya. Aku salah paham. Aku tak peduli. Intinya sekarang aku mau pergi dari sini. Aku salah paham. Aku tak peduli. Intinya sekarang aku mau pergi dari sini. Tidak boleh. Kamu tak boleh pergi. Pei Xingyuan, keterlaluan kau. Aku tahu kedatangan Ningzi membuatmu tak senang. Besok akan kusuruh dia pergi. Ini selamanya rumahmu. Ini adalah kediaman keluarga Pei. Mau dihuni siapapun terserah kamu. Bukan urusanku. Kamu cemburu ya? Kamu harus paham di hatiku hanya ada kamu. Dulu aku rasa kau tulus mencintaiku, tapi sekarang aku mulai ragu. Jangan ragu. Sejak 6 tahun lalu, saat kita semalam bersama, kaulah satu-satunya wanita untukku, Pei Xingyuan. Tapi benih keraguan sekali tertanam, sulit percaya lagi. Tapi aku sungguh tak pernah mengkhianatimu. Tapi aku sungguh tak pernah mengkhianatimu.
Pei Xingyuan, kau mau apa? Kenapa Direktur Pei barusan di kamarnya belum puas? Masih mau kesini berbuat macam-macam? Aku tadi benar-benar tak melakukan apa-apa. Aku yang dirugikan. Dulu oleh Lin Qingya. Setelah itu kau sudah sangat berhati-hati. Kok kali ini masih kena? Kau ini sama sekali tak ingat. Nanti, selain makanan darimu, siapapun tak akan kumakan. Sayang, aku tak enak. Kau tak enak ada hubungannya denganku. Aku tak akan memaafkan pengkhianat. Mengkhianati, aku berani bersumpah. Aku tak pernah mengkhianatimu. Jika aku mengkhianatimu, biar disambar petir. Sumpah pria hanya benar saat diucapkan. Oh, dan juga saat butuh wanita itu benar. Selain itu, semua palsu. Lalu bagaimana kau percaya padaku? Lalu bagaimana caranya kau percaya padaku? Direktur Pei, kau bawa wanita masuk kamar tengah malam berdua di dalam kamar bermesraan. Sekarang semuanya sudah terjadi. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tapi kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kau bilang tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kau membuktikannya? Aku bisa buktikan beberapa waktu lalu untuk menghindari anak terkena bahaya lagi. Aku menyuruh asisten khusus Li untuk memasang kamera di semua kamar. Ini rekaman kamera dari kamar Song Ningzi. Lihatlah. Kau pasang kamera di semua kamar. Lalu kami berdua di ranjang. Tenang, kamar kita tidak ada kameranya. Kalau begitu aku anggap kau tidak melakukan apa-apa. Sayang, sekarang kau percaya aku tidak melakukan apa-apa, kan? Sayang, sekarang kau percaya aku tidak melakukan apa-apa, kan? Ternyata dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saat menghadapi pernyataan cinta Song Ningzi, dia juga langsung menolak. Sepertinya aku yang terlalu berpikir. Kalau begitu aku anggap kau tidak melakukan apa-apa. Sayang, barusan aku menggendong Ningzi ke kamar adalah kelalaianku tidak mempertimbangkan batasan pria wanita. Maafkan aku. Melihat permintaan maafmu yang begitu tulus, kali ini aku maafkan dulu. Kalau istri sudah memaafkanku berarti tidak akan pergi lagi, kan? Aku Sayang, di depan ketulusan, status apapun, kelas apapun tidak penting. Yang kusuka adalah kamu, maka akan setia padamu dengan tulus. Kau jahat. Tidur ini nyenyak sekali. Sayang, sayang. Tuan Muda, Nonago sudah kerja pagi ini. Ini sarapan buatannya, katanya tunggu Anda bangun, lalu diberikan. Sudah berapa kali ku katakan panggil dia ibu, kenapa tak ingat? Tuan Muda, jangan salahkan saya bicara banyak. Saya rasa Ibu Direktur Pei harusnya latar belakang dan rupa cocok dengan Anda seimbang. Baru pas. Nonago, dia mana bisa menjadi Ibu Direktur Pei? Apa katamu? Saya rasa Nona Song Ningzi paling cocok jadi Ibu Direktur Pei. Di rumah Pei ini semua suka Nona Song Ningzi. Di hati semua mengakui dia sebagai nyonya rumah Pei. Cukup. Aku Pei Xingyuan nikahi wanita apa? Pantas kau pembantu bicara banyak. Aku Pei Xingyuan nikahi wanita apa? Kapan pantas kau pembantu bicara banyak? Aku. Jangan kira kau kerja di keluarga Pei lama, usia tertua boleh atur-atur aku. Perhatikan statusmu. Kalau tidak keluar dari keluarga Pei. Siapa yang pagi-pagi sudah membuat kakak Xingyuan marah? Aduh, oh Tante Wang. Kakak Xingyuan, Tante Wang sudah lama bekerja di sini. Usianya sudah tua, gerakannya pasti tidak segesit dulu. Jangan marahi dia. Kalau sudah tua dan gerakannya tidak gesit, lebih baik tinggalkan keluarga Pei. Tuan Muda, jangan. Saya melihat Tuan tumbuh besar sejak kecil. Saya bekerja dengan setia di keluarga Pei puluhan tahun. Kalau Tuan usir saya, bagaimana saya hidup? Kamu juga tahu kamu pelayan keluarga Pei. Lalu kenapa berkhianat? Saya berkhianat bagaimana? Jangan pikir saya tidak tahu semalam apa yang terjadi. Semalam saya tidur, tidak melakukan apa-apa. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang terjadi semalam. Semalam saya tidur, tidak melakukan apa-apa. Ini rekaman CCTV. Susu semalam kau yang siapkan. Gelasnya juga kau yang pecahkan. Semua itu untuk menarikku ke dekat Song Ningzi. Aku. Sekarang juga, pergi dari keluarga Pei. Karena kau sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarga ini, aku tak akan menuntut. Tuan Muda,
Aku salah. Kumohon jangan usir aku dari keluarga Pei. Jangan buat aku ulangi. Nona Ningzi, Tuan Muda paling dengar kata Anda. Tolong bantu aku minta ampun. Nona Ningzi. Kau yang buat Kak Xingyuan marah. Minta ampun ke aku buat apa? Tapi aku melakukan ini semua untuk Anda. Jangan asal bicara. Aku tak suruh kau lakukan. Kau juga demi masa depan anakmu yang cerah. Kau juga demi masa depan anakmu yang cerah. Nona Ningzi, jangan jadi kejam seperti ini. Dulu Anda yang janji akan bantu saya jadi ibu Pei. Dan beri anak saya masa depan baik. Cukup. Kalian anggap aku Pei Xingyuan ini apa? Segera pergi dari keluarga Pei. Tuan Muda, aku salah. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Masih belum pergi? Bu, apa yang ibu lakukan sampai membuat Direktur Pei marah? Direktur Pei memecatku. Apa katamu? Bu, aku mohon, jangan ganggu Direktur Pei lagi, atau kita semua akan kelaparan. Baik. Aku pergi. Aku pergi. Aku pergi sekarang. Kakak Xingyuan, minum susu, tenangkan diri. Jangan rusak kesehatan karena orang bawahan. Minum susu, tenangkan diri. Jangan rusak kesehatan karena orang bawahan. Kamu juga pergi. Kenapa Kak Xingyuan? Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri tidak tahu. Masih tanya kenapa? Kakak Xingyuan, kan kakak bilang, ini rumahku. Aku punya hak istimewa. Selalu ada kamar untukku di sini. Aku bisa datang kapan saja. Dulu aku memang bilang begitu. Tapi kamu sendiri yang merusaknya. Hak istimewamu hilang. Kakak Xingyuan, apa Go Chi-huan yang melaporkanku kepadamu? Aku akui, kemarin di restoran, aku bersikap buruk padanya. Tapi dia juga menghinaku. Dia memaksaku minta maaf pada karyawannya. Chi-huan sama sekali tidak seburuk yang kamu bayangkan. Dia tidak pernah membicarakan orang di belakang. Justru kamu selalu memusuhinya. Aku memang memusuhinya. Siapa yang menyuruhnya merebut pria yang paling kucintai? Kamu salah. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Hanya menikmati dengan semena-mena kebaikanku padamu. Sekarang Go Chi-huan datang, kamu membenci dan iri padanya. Kamu, begitukah caramu memandangku? Tanyakan pada hatimu sendiri. Bukankah begitu kenyataannya? Tapi aku memang menyukaimu. Yang kamu sukai hanyalah perhatian khususku padamu. Selama bertahun-tahun, kamu mengandalkan kecantikan dan latar belakang keluargamu untuk menipu berapa banyak hati tulus pria. Apakah kamu sendiri punya cinta di hatimu? Aku masih belum tahu. Kakak Xingyuan, perkataanmu sangat menyakitiku. Kamu sakit hati? Lebih baik daripada menyakiti orang yang kucintai. Kakak Xingyuan, kamu berubah. Dulu kamu tidak akan mengatakan ini padaku. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Hanya saja kamu sama sekali tidak mendengarkan. Tapi aku... Sudahlah, jangan lanjutkan. Aku akan menjemput istriku. Tapi kemarin kamu benar. Kami belum menikah. Hari ini kami akan mendaftarkan pernikahan. Kuharap saat aku kembali, kamu sudah meninggalkan rumahku. Direktur Go, di dapur belakang kita ada lebih dari 10 koki. Anda ini juga menjadi guru mereka dan juga memasak sendiri. Anda ini terlalu bekerja keras, ya? Lumayan lah. Aku kasih tahu ya, wanita ini saat bisa mengejar karir, harus mengejar karir. Tidak boleh sepenuhnya mengandalkan pria ya. Oh, bagaimana maksudnya? Coba pikir, jika aku tidak punya pekerjaan, di rumah aku harus minta uang dari pria. Tapi jika suatu hari dia tidak suka aku lagi, dia punya wanita lain. Lalu dia memberikan semua uangnya kepada wanita lain. Bagaimana harusnya? Direktur Go punya pengalaman hidup seperti ini. Apakah mungkin pria yang menyakitimu pria? Omong kosong. Pria di sisinya hanya akan mencintainya. Mana tega menyakitinya. Pei. Direktur Pei, orang terkaya nasional itu. Direktur Go, pria Anda adalah Direktur Pei? Ya dan tidak. Sayang, aku tahu Posisiku tidak sah. Kali ini aku datang dengan ketulusan, ingin menjadikanmu pengantinku yang sejati. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.